Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya percaya kita semua ada dalam naungan penyertaan perlindungan Tuhan yang ajaib. Hingga kita boleh kembali masuk dalam ibadah pada pagi hari ini walaupun masih secara online. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera di dalam ibadah ini. Dari awal nggak pertengahan, nggak berakhirnya ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih dalam penyertaan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bahwa kalau saat ini kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara online, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, dikelayakan kami, kuduskan kami, ampuni kami dosa kelemahan kekurangan kami, lalu berkati kami dalam ibadah yang dari awal hingga akhirnya. Dan kami akan mulai ibadah ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, membawa kami dalam pemahaman pengertian yang baru akan firman-Mu, dan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan akan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan taruh kalimat-kalimat sederhana yang dapat dimengerti untuk menjadi berkat baik bagi jemaat-Mu dan juga bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jika beracara dari awal nggak berakhirnya, dan Tuhan nyatakan pertolongan mujizat-Mu dalam ibadah ini, dan kami buka hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Smyrna adalah jemaat yang digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Polikarpus. Dia merupakan murid dari Yohanes atau Rasul Yohanes. Dan jemaat ini atau jemaat Smyrna adalah jemaat yang sederhana, bahkan dapat dikatakan miskin. Mereka mengalami banyak kesulitan karena fitnah orang-orang Yahudi. Tapi mereka tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan datang dengan kata-kata penghiburannya, bahwa ia tahu keadaan mereka. Kata aku tahu dalam ayatnya yang ke-9, di mana Tuhan Yesus katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi kata tahu di sini menunjukkan dari bahasa Yunani, yaitu epiginosko. Epiginosko yang artinya Tuhan tahu, Tuhan mengerti, bahkan mengenal
secara terperinci, mengenal secara utuhnya, atau mengenal sedalam-dalamnya dan sekecil-kecilnya di dalam kehidupan umatnya. Tuhan tahu dan mengenal pribadi kita seutuhnya. Dari penampilan dan ukuran serta selera kita, Tuhan sangat tahu. Namun yang terpenting dalam hidup ini, di mana kita mengetahui bahwa Tuhan tahu hati kita. Dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 25b menyatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Melalui pernyataan yang luar biasa kepada jemaat di Smyrna, Tuhan tahu dan mengenal masalah kesulitan yang sedang kita hadapi di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat tahu keadaan hidup kita. Dari penampilan lahiriah sampai ke dalam hati kita, Ia tahu. Epiginosko. Itu sebab dalam Mazmur 139 ayat 1-6, Daud begitu memahami kebesaran dan kemahatauan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan tahu dan mengenal setiap aktivitas dari umatnya. Bahkan hal yang tersembunyi sekalipun Ia tahu. Karena itu, dalam konteks pembacaan kita dari Wahyu pasal 2 ayat 8-11 ini, ada 3 hal indah dari jemaat Smyrna yang patut kita miliki. Yaitu yang pertama, kita harus mencari penilaian dari Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus mencari poin dari Tuhan. Di mana di mata Tuhan, jemaat Smyrna adalah satu jemaat yang kaya. Walaupun di mata manusia, jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang susah dan miskin. Tetapi sebaliknya, saya mau katakan sekali lagi, di hadapan Tuhan, mereka adalah jemaat yang kaya. Berbeda dengan jemaat yang ada di Laodikia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah dianugerahkan satu kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Zoe, yaitu satu kehidupan yang bermakna, satu kehidupan yang berarti. Itu sebabnya kita dibawa untuk dalam hidup ini untuk mencari penilaian dari Tuhan. Mencari pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Karena kita lihat dalam Alkitab, ada 3 pribadi yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, seorang janda yang memberikan 2 peser dari uangnya itu di dalam kotak persembahan. Dalam Markus pasal 12 ayat 42 sampai 44. Di mana janda ini memberi dari kekurangannya. Hal ini berarti ia tidak mau terikat pada kemiskinan. Bahkan ia jadikan hidupnya menjadi berarti di hadapan Tuhan. Pribadi yang kedua, yaitu pribadi Sakius. Ketika Yesus datang ke rumahnya, ia dilawat oleh kasih karunia Tuhan dan memberikan setengah dari kekayaannya.
Dengan kata lain, ia mau menyatakan bahwa ia tidak terikat pada kekayaannya. Pribadi yang ketiga adalah perwira di Kapernaum. Ia datang pada Yesus dan memohon agar hambanya disembuhkan. Perwira ini menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada Yesus di atas jabatan dan wibawanya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini, hal yang terpenting bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, Dia sangat tahu melihat setiap gerak-gerik kita, melihat apa yang kita katakan. Sesuatu yang baik dan positif berdasarkan iman menghasilkan satu pujian yang datang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang kedua, dari apa yang diperlihatkan oleh jemaat di Smyrna, yaitu mereka berani menghadapi kesulitan. Saudaraku, orang yang ingin menjadi besar tidak boleh takut pada kesulitan. Dalam ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal 2, di sana dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 40 hari. Jangan takut pada kesusahan, kata firman Tuhan. Dan saudara, setiap orang atau setiap pribadi tidak mau mengalami kesulitan atau kesusahan dalam hidupnya. Setiap orang tidak mau hidup dalam masalah. Karena itu kita melihat ada banyak orang yang tidak mampu mengatasi masalahnya, mengatasi kesulitannya, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dan saudara, menurut hasil survei, orang yang mati bunuh diri itu lebih banyak daripada orang yang mati kena virus COVID-19. Karena apa? Karena memang banyak orang tidak mau hidup dalam masalah dan hidup dalam kesusahan. Tapi firman Tuhan katakan tadi bahwa jemaat Tuhan agar mereka jangan takut terhadap apa yang harus mereka derita. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Karena itu kita melihat bahwa orang-orang yang takut menghadapi kesulitan, takut menghadapi masalah, mereka orang-orang yang tidak pernah mencapai hasil yang terbaik. Dalam Alkitab kita bisa belajar dari 10 pengintai. Ketika mereka melihat situasi keadaan tanah Kanaan dengan kota-kota yang berkubuh, dengan benteng-benteng yang tinggi, mereka melihat orang-orang yang besar, prajurit-prajurit yang kuat, persenjataan yang lengkap. Mereka menjadi takut. Mereka akhirnya menjadi tawar hati. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak mau memasuki tanah perjanjian yang telah dipersembahkan kepada umatnya Israel. Tapi sebaliknya, ada dua pribadi itu, Kaleb dan Yosua. Mereka tetap berani walaupun ada kesulitan yang harus mereka hadapi. Mereka tetap ingin maju dan dapat mengambil apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Dan mereka berhasil menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang takut akan masalah dalam hidup ini, mereka akan sungguh terikat dan tidak dapat melangkah untuk meraih satu berkat yang lebih besar. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kita takutkan, itulah yang akan terjadi. Ayub 3 ayat 25. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita melihat banyak orang yang takut menghadapi kesulitan. Di mana di daerah Bandung dan Jawa Tengah
ketika pengadilan agama dibuka, banyak wanita-wanita datang berbondong-bondong untuk mengajukan perceraian karena suaminya di PHK dari perusahaannya. Ini menunjukkan bahwa mereka takut menghadapi kesulitan karena suaminya tidak menghasilkan sesuatu pada hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa orang yang tidak takut pada kesulitan, orang yang tidak takut pada penderitaan akan menjadi besar dalam karir dan usahanya, di mana mereka menjadi pribadi yang berbeda, seperti yang dibuktikan oleh Raja Daud, di mana ketika dia tiba di medan perang, dia melihat kakak-kakaknya dan semua prajurit Israel, mereka takut menghadapi seorang Goliat yang menantang mereka. Tapi sebaliknya Daud dengan gagah berani menerima tantangan dari Goliat. Dan kita sudah tahu kisahnya bahwa dia akhirnya mengalahkan dan membunuh Goliat yang besar itu. Begitupun dengan Yusuf. Dia tidak takut pada penderitaan ketika dia dijual sebagai seorang budak. Ketika dia tinggal di rumah Potifar, justru dia mengalami satu hal yang luar biasa karena Tuhan menyertai dia. Karena dia tidak takut pada kesulitan hidup ini. Dan akhirnya dia berhasil dalam hidupnya. Walaupun ada banyak kesulitan yang datang menghampiri hidupnya. Dari menjadi budak sampai dimasukkan ke dalam penjara sebagai seorang narapidana. Tapi dia tetap menunjukkan satu kehidupan yang baik. Menunjukkan satu kehidupan yang penuh dengan kasih. Dalam melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga pada akhirnya kita ketahui bahwa Yusuf, dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Saudaraku, jangan takut pada kesulitan hidup ini. Jangan takut pada penderitaan. Karena justru dalam kesulitan, justru dalam penderitaan hidup ini, kita didorong pada berkat-berkat Tuhan. Seperti seorang pemain selancar. Ketika dia ada di atas laut, dia mengikuti gelombang untuk membawa dia ke tepian. Semakin gelombang itu besar, dia mengikuti alur gelombang itu. Dan akhirnya dia tiba di tepian pantai. Ini menunjukkan bahwa seorang selancar atau pemain selancar, dia tidak boleh takut terhadap gelombang yang besar. Justru dia akan mengikuti gerak gelombang itu. Mengikuti kesulitan itu untuk mencapai akan hasil yang terbaik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang terakhir dan hal yang ketiga, yaitu tetaplah pada tujuan. Dalam ayat yang ke-10b dari Wahyu pasal 2. Di sana dikatakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati menunjukkan, yaitu tetaplah pada tujuan. Walaupun ada banyak masalah yang menghadang, kita dipanggil tetap pada tujuan, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, dunia ini penuh dengan godaan yang dapat mengubah tujuan kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Dengan permasalahan yang muncul, yang menciptakan kesulitan demi kesulitan, yang pada akhirnya ingin membuat kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan katakan, hendaklah kamu setia. Dan kata lain, hendaklah kamu tetap percaya kepada Tuhan untuk mencapai tujuan hidupmu. Karena dunia ini penuh dengan godaan.
Saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan menyatakan sebagai berikut. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang dari dunia ini bisa mengubah tujuan dari setiap anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam hidup kita, sehingga kita dibawa untuk tetap berjalan pada tujuannya Tuhan. Yang artinya, kita harus jalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, itu berarti mereka memiliki iman yang mantap. Dan iman yang tidak pernah mudah jatuh bangun. Iman yang mantap itu adalah iman yang tidak gampang kendor. Hanya karena orang lain tidak menghargai, atau hanya karena tidak mendapatkan sesuatu yang berasal dari dunia ini. Tapi orang yang setia memiliki iman yang mantap, dia akan tetap melihat bahwa karya hidup dunia ini semua diatur dan direncanakan oleh Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh diingatkan oleh Tuhan untuk tetap setia sampai mati pada tujuannya Tuhan, pada rancangannya Tuhan. Walaupun ada banyak kesulitan yang muncul di tengah-tengah perjalanan hidup ini, tapi kita diingatkan untuk membuat satu komitmen bahwa kita akan tetap setia sekalipun hidup kita hendak dihancurkan oleh dunia ini, hendak dihancurkan oleh situasi dan keadaan yang ada di kehidupan dunia ini. Tapi kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Ia telah memberikan satu kehidupan dalam karya penebusannya, agar kita dapat hidup dalam kekuatannya, hidup dalam kesetiaannya, dan tiba dalam kerajaannya di surga. Jemaat Smyrna adalah satu jemaat yang sungguh telah menyatakan tingkat iman yang berbeda, sehingga mereka sungguh mendapatkan pujian dari Tuhan. Mereka dibawa untuk semakin hari dalam hidup ini, untuk berani menghadapi tantangan hidup ini, dan tetap pada tujuan yang Tuhan inginkan. Biarlah di masa kesulitan akibat COVID-19 ini, kita tetap ada dalam kebugaran iman, karena kita percaya dalam kesulitan yang kita hadapi, kita semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu memegang kita dan memberkati kehidupan kita, karena Dia tahu perjalanan hidup kita yang kita lalui hari lepas hari. Kita tetap berjalan bersama Dia dalam kesetiaan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya dalam setiap ibadah, kita selalu bersama diri untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan. Karena itu kita siapkan persembahan kita taruh dalam amplop, dan pada waktu kita beribadah di gereja, kita dapat memberikannya kepada yang mengatur perbendaharaan gereja. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah ini dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Dikau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan padamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kami, agar kami sungguh tetap setia di dalam mengikuti-Mu ya Tuhan. Walaupun ada kesulitan dan masalah yang terjadi sekitar kami, tapi kami menaruh seluruh hidup kami hanya kepadamu. Karena kami percaya Dikau ada Tuhan yang Maha Tahu, yang mampu mengatasi setiap kesulitan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, dan mari Tuhan, sebelum kami mari ibadah ini, Tuhan curahkan berkat atas kami semua. Jemaat-Mu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari hari lepas hari. Amin.